sebetulnya gimana sih 100 hari Prabowo Gibran ini? Kemarin kita juga sudah ini ya pemaparan soal bagaimana kinerjanya Prabowo sama Gibran gitu. Nah menurut teman-teman gimana sih? Miris? Apa gimana? Kita gosip aja kali ya? Ini gosip kan? Ini gosip aja sih. Okay. Gosip atas meja. Gosip di atas meja. Tingkat kebenarannya di atas rata-rata. Boleh. Mulai dari apa ya? Yang aneh. Yang baru dulu kali. Yang baru. Ini Yang lagi rame pada ngantri gas gimana nih? Tadi pagi gue lihat di jalan itu ada antrian gas sampai kayak orang-orang tuh pada bawa gas terus ngantri panjang banget. Terus gue kayak ini gara-gara kebijakan yang diambil Bahlil atau gimana? Gue bertanya-tanya sih sebenarnya. Ditimbun sih. Bingung nggak sih lo makan siang tadi? Maksud gua Soalnya jarang banget gue lihat orang antri. Tadi ke warteg itu yang biasa kita makan itu tutup. Nah kemungkinan gara-gara itu. Kemarin tuh juga ada ibu-ibu yang pada demo kan karena pada kesusahan dan nggak bisa dapat tabung gas. Yang hasilnya ada saya meninggal loh. Iya itu. Udah verifikasi lagi. Tapi ada. Dia ngantri, kecapean, nyari gas. Sesusah itu dan selama itu berarti harus ngantrinya. Belum 24 jam udah ada yang meninggal gitu ya? Iya, pasca keputusan itu ya? Berarti ini nggak sih larangan eceran ya? Nggak boleh jual lewat eceran lagi. Memang ada catatan nggak tepat sasaran. Cuman kupikir nggak perlu semendadak itulah. Iya. Kaget lah semua kan. Kesimpulannya nggak direncanain ya, karena langsung direvisi lagi kebijakannya. Kesimpulannya 100 hari Prabowo ini ya ada kebijakan yang akhirnya melahirkan satu orang meninggal sih. Mantep banget Cak Rofi udah menyimpulkan di awal. Balil. Tapi kan ada komentar Bahlil bilang kalau ini tuh supaya kebijakan ini tuh supaya bisa meminimalisir orang-orang atau oknum-oknum menyelewengkan atau mainin gas kan. Jadi dia tuh sebenarnya mau ngedata. Ya harga gas, mainin harga gas. Sebenarnya dia tuh mau ngedata. Tapi yang nggak semengagetkan ini juga, harusnya tiba-tiba langsung ditahan semua eceran, nggak boleh. Betul.Gue terbayangnya orang-orang di daerah yang cuma bisa beli gas di warung itu, terus kalau misalnya langsung ditarik dia harus 10-20 kilo nyari agen, dan dia makan setiap hari tuh bergantungnya sama si gas ini. Gimana caranya dia langsung... By the way, nggak usah ngomongin gas lagi deh, kan udah direspon Prabowo tuh. Bak superhero kan tiba-tiba gitu kan pagi-pagi, ya begitulah. Nah di lain sisi kan yang lagi rame juga kan makan bergizi gratis ya. Nah kan ada yang aneh tuh, suruh pakai makanan lokal. Bahkan ada menteri yang nyaranin, bener nggak sih dia nyaranin makan serangga? Sebenarnya bukan serangga, cuma itu adalah dinilai sebagai makanan lokal. Jadi dia kayak ngambil contoh itu? Iya gitu, karena dibilang bergizi dan bisa menggantikan protein yang lain. Laron berarti ya, laron. Ini kan pas nih musim hujan. Iya benar. Dikumpulin laronnya. Jadiin PY ya. Tapi gue belum pernah sih makan itu. Tapi maksud gue kenapa nggak ada pilihan-pilihan yang lebih lebih logis gitu ya dibanding ngasih makan belalang? Iya, tetap perlu ada kajiannya sih. Maksudnya apakah betul bergizi, apakah memang sesuai dengan nilai-nilai lokal, ya jangan sembarangan hanya untuk menurunkan anggaran, semua opsi diambil, kan benar-benar butuh pemikiran juga ya. Alasannya karena nurunin anggaran itu? Apa makan belalang? Mungkin lebih murah juga menyesuaikan ya. Dengan kekayaan. Tapi bisa nggak sih bergizi tapi murah? Tapi bisa nggak sih? 10.000 warteg. Tapi 10.000 bergizi. Sebenarnya mungkin aja kalau pemerintah menyediakan anggaran yang tidak terlalu besar banget tapi tetap ada gizinya. Cuman masalahnya kan seberapapun anggaran yang udah dipersiapkan seringkali ke bawahnya juga dipangkas. 10.000 nggak ada yang jamin nyampe ke bawah tetap 10.000 ya kan? Udah 2.500 tuh nyampe catering. Misalnya atau sebenarnya dari awal kalau emang ternyata janji politiknya sudah direalisasikan atau ternyata perencanaannya belum matang-matang banget dan ketika eksekusi banyak catatan, belum lagi harus mengorbankan banyak hal utamanya terkait dengan budget yang harus dipotong sana sini ya mungkin sudah waktunya untuk sedikit ngakui gitu ya bahwa mungkin ada kekeliruan setidaknya diberhentikan dulu sementara gitu untuk dievaluasi karena itu maksudnya perencanaannya sejak awal nggak jelas, cuman
karena udah telanjur janji dan itu juga jadi apa ya, dibikin program utama mau nggak mau, walaupun keadaannya tidak memungkinkan, anggarannya terbatas, ditambah sejak awal proses planningnya juga strateginya akan kayak gimana nggak jelas ya, eksekusinya pasti ya bisa dibilang berantakan kayak sekarang. Kan kita maunya bukan sekadar makan bergizi gratis itu ada atau nggak ada kan, tapi kualitas makanannya gimana. Nggak bisa makanannya jelek terus kita bersyukur nggak lu, bersyukur nggak. BTW itu nggak pakai APBN loh. Pakai uang pribadi. Pakai uang. Jadi emang belum turun anggarannya. Jadi kita masih belum tahu nih sebetulnya tuh emang sudah ada rencana. Rembes gitu. Terus Anjir. Kalau rembes kan harus nota-nota gitu kan, ngumpulin foto. Notulensi juga dong harusnya. Sama biar bisa nggak sih kita biar agak kayak bocor halus dikit ya, sebenarnya ICW juga lagi mau kaji tuh soal itu tuh, soal reimburse itu. Iya, kita kaji kali ya. Biar agak melipir ke bahas-bahas advokasi dikit. Kita memang melihat itu sebagai problem dan kayaknya mau kita coba telusuri tuh. Siapa penyedianya? Apalagi mekanisme reimburse itu gimana? Dan jasa kan di ICW ini. Mereka pakai dasar aturan apa bisa pakai uang sendiri, terus pelaporan dan LPJ-nya lah ya. LPJ-nya gimana dong? Kontabilitasnya jadi meragukan ya. Betul. Ini gimana auditnya kalau misalnya campur-campur duit sendiri apa sama sih dasarnya perpres? duit? Belum tahu. Kayaknya hampir nggak ada ini ya, kayak inisiatif pribadi aja gitu untuk kan kemarin menggunakan project bahasanya kan, tapi apa ya dasar alas hukumnya ya? Jadi kayaknya sih pakai anggaran yang kemarin, sisaan anggaran yang kemarin dari Pemda gitu. Kemarin tuh maksudnya tahun 2024. Kan ini APBN kan baru desain berapa minggu lalu ya. Nah, terus jadinya pakai yang anggaran yang sisaan kemarin. Nah, tapi kan kita jadi dipertanyakan kan, maksudnya kayak ini duit tuh harusnya buat apa, malah jadi buat apa gitu loh. Ya kan jadi pelaporannya berantakan dong. Sangat berantakan. Di luar konteks ada juga narasi soal duit pribadi dan sebagainya. Betul. Ini aneh. Ini aneh. Nggak sebanyak itu ya duitnya si Prabowo. Kita coba dari nanti mana ya kira-kira? Coba apa cek karena ya Indonesia nggak punya duit? Di LHKPN coba nanti ya. Nggak, sebenarnya banyak banget. kalau mau buat memberikan citra ke publik ya mungkin efektif ya. Ini saya demi negara pakai uang saya pribadi. Tapi kalau kita mau pakai kacamata kebijakan publik, Gak perencanaan bisa kayak anggaran, gitu. nggak, sebenarnya itu kan menandakan program itu nggak direncanakan dengan baik. Jadi harus nombok gitu. Bener. Good governance-nya nggak dapet tuh. Sebenarnya masyarakat tuh harus tahu kalau nggak semua hal yang dinarasikan baik itu baik. Jadi kalau dia bilang wah hero banget nih presiden gue pakai duit sendiri untuk negara gitu, itu kan kayak orang-orang awam ngeliatnya baik. Padahal nanti jadinya mekanisme buat audit akuntabilitasnya berantakan. Jadinya gimana ini justru lebih berpotensi untuk. Tapi gue bisa kasih usulan, diakalin aja biar nggak pusing LPJ, programnya diganti namanya. Apa? Ditraktir makan siang gratis. bisa. Gitu. Jadi nggak perlu di LPJ-in. Tapi kita memang dari awal sudah terjebak dengan kata gratis. Iya. Jadi seakan-akan itu pemberian negara. Sampai Padahal lagi-lagi kan sebenarnya diambilnya juga dari pajak. Padahal menikmati fasilitas publik yang emang gak ada tiketnya juga gratis kan. Karena emang peran negara kalau ketika mengeluarkan APBN buat public works ya harusnya gratis. Nah, diksi gratis itu akhirnya bikin kita nggak pernah mengkritisi sampai waktu itu ada yang mengkritisi soal makanannya, kualitasnya, penyalurannya, dimarahin kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hak publik karena itu uang publik kan. Iya. Bukan logika paling dasar. Ketawa aja nggak apa-apa. Dilepas aja mbak. Takut berisik. Kita semua ditempelin lo berenam. Kritik ini. Iya lagi. Iya agak ngeri, nanti kita masuk ke suasi. Itu masuknya buzzer apa bukan ya? Iya. Oke, yang lain. Yang lain. Nggak berani kan? Iya sih. Ditinju atau disomasi kan nggak tahu. Agak seram. Iya. Yang lain palingan ya buat mendanai tadi kebijakan janji politik yang kadung sudah terlanjur dilaksanakan ini kan. Jadi kemarin itu kan ngeluarin impres ya presiden ya, instruksi presiden untuk melakukan apa bahasanya efisiensi anggaran ya, cut sana sini. Potong sana sini dong berarti. Buat ya salah satunya diakui juga tuh salah satunya sama Menkyu bahwa itu emang buat MBG gitu. Dan kalau kita sih waktu itu di ICW ya mikirnya ya kalau kita mau bicara soal bocor anggaran, efisiensi budgeting, ya masalah utama selama ini siapapun presidennya ya soal korupsi gitu. Itu masalah di Indonesia. Dan
Kalau kita belum benahin itu nggak ada komitmen buat, iya pasti bocor terus. Nah, komitmennya patut dipertanyakan karena di prolegnas prioritas kemarin 2025 justru RUU perampasan aset malah nggak didorong supaya masuk kan, yang mana sebenarnya kalau emang punya paradigma ingin uang negara tuh balik, nggak bocor karena korupsi, ya itu disahin, tapi malah nggak didorong. Tarik menarik ya. Iya. Lucu, mereka lebih menginginkan koruptor minta maaf daripada kembali duit. Oh, hati-hati, jadi revisi. Beri kesempatan untuk tobat. Kesempatan untuk tobat. Tapi pada awalnya memang benar di Desember bilangnya minta maaf. Minta maaf. Cuma ya memang harusnya tobat, mau dikasih kesempatan untuk tobat atau enggak menihilkan bahwa mereka harus dihukum, dan kalau ada RUU perampasan aset tanpa mereka tobat atau minta maaf, balik kan duitnya ketika ada harta yang mencurigakan. Iya, ketika ada. Jadi seperti kasus kemarin gimana? Siapa sih yang anaknya arogan itu? Terus bapaknya jadi diusut sama KPK, siapa lupa. Itu Rafael Alun. Iya, Rafael Alun. Rubicon. Anaknya siapa namanya? Dandi. Mario Dandi. Iya. Masa harus viral Bukan arogan, bukan orang gitu ya. Bukan arogan. Nyiksa lagi, nyiksa itu. Bahasanya arogan. Ingatnya patwa. Iya, pokoknya dipukulin gitu ya, kan. dipukul itu di sampai jambak. masuk rumah sakit ya. Iya. Iya, benar-benar. Tapi ngomong-ngomong soal kasus Rafael Alun dan Mario Dandi, itu juga jadi mengingatkan bahwa banyak banget sebenarnya penyelenggara negara itu diusut karena anggota keluarganya berbuat sesuatu dulu nih. Padahal sejak awal harusnya pendeteksian viral dulu ya. Keluar masuknya uang yang berpotensi haram itu udah bisa dideteksi lewat pelaporan LHKPN-nya dia lah, dia patuh atau enggak, dan misalkan penerimaan laporan dari masyarakat juga nih. Saya lihat rumahnya gede banget kayak rumah Indosiar gitu, tapi kok di LHKPN-nya kecil banget nilai rumahnya, misalkan yang kayak gitu. Bayangin kalau misalkan kemarin gak ada si kasus ya Mario Dandi, atau ada juga tuh yang pejabat lupa bea cukai atau pajak yang diusutnya karena anaknya pamer. Kalau nggak ada kayak gitu kita nggak akan nggak akan tahu kan. Jadi ini harusnya juga jadi perhatian nih, jangan ada yang viral dulu baru diselidikin. Cocok tuh, Ca. Konteks jualan baju, Ca. No viral no justice ya. No viral no justice itu juga. Kasus gratifikasi kayak sama waktu itu kan akhirnya sampai ada yang istri menantu pejabat cerita kalau ya udah biasa gue dapat fasilitas kayak gitu. Jadi masa kita harus orang kejaksaan, masa kita harus memulai pengusutan dari kebodohan keluarganya. Aneh banget. Itu habis itu juga langsung tutup akun nggak sih? Iya. Kayak semudah itu aja mau lari. Takut di komen. Takut penuh komen ya. Kayak siapa? Istrinya siapa yang timah? Harvey. Sandra. Gue takut kebalik nih, Sandra Dewi. Iya kan dia langsung nutup komentar di itunya kan. Foto-fotonya Famous kayak juga dihapus-hapus langsung nggak ya? Kalau fotonya hilang tuh langsung masuk ke infotainment biasanya. Iya lagi. Gimana, Cak? Aku kalau misalnya ngomongin viral tuh langsung keinget ada instansi yang suka viral sih, baru diproses kayak gitu. Warnanya coklat bukan? Bawa gas air mata. Udah 3 kali loh, maksudnya dari DWP, kemudian juga yang viral apa yang kedua itu? Yang terbaru kan yang di Semarang. Oh, yang pembunuhan yang WNI, bukan WNI ya? Oh, yang ini yang dituduh tawuran atau? Oh iya, bukan, yang di Polda Aceh. Yang pemaksaan aborsi. Iya. Viral kan? Bahkan sampai Kapolrinya bilang kalau meminta kasusnya apa? Sejenis Polda lah untuk membuat akun agar dia bisa merespon aduan kayak gitu loh. Biar bisa merespon. Apa gunanya 112 kalau gitu? Ya nggak tahu ya. Nomornya kalau mau. Iya, nomor polisi. Tapi gue nggak tahu nyambungnya ke pemadam kebakaran atau ke polisi. Gue sampai nggak tahu saking nggak percaya. Menurut gue mungkin yang salah satu yang terpapar ya, cuman nggak menggunakan 112 sih. Jangan-jangan kita lebih sering manggil Damkar. Iya, Damkar Witras. Iya. Tapi Damkar kemarin salah satu stafnya yang laporin potensi korupsi aja juga dipecat pada akhirnya. Dipecat atau diberhentikan gitulah ya. Kalau yang soal ASN dipotong tunjangannya itu gimana tuh?
dosen gitu-gitu. Oh, yang lagi demo rame itu ya? Itu apa? Ada hubungannya nggak sih sama makan bergizi gratis sama juga konsesi tambang buat kampus? Waduh, banyak itu. Kalau yang Tukin kalau nggak salah alasan dari kementeriannya karena katanya itu bukan sesuatu yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi kayak katanya dia bukan nyalahin ya. Dia bilang itu karena di menteri sebelumnya nggak ada anggarannya, nggak direncanakan, jadi dia nggak bisa. Oh berarti Nadiem tuh mutusin itu di ujung-ujung jabatannya gitu ya? Aku agak baru menterinya kementeriannya kan dipecah kan? Iya kan. Kalau nggak salah sih itu di ujung ya. Di ujung ya? Tapi sayang banget itu Tukinnya kan dari tahun 2020 ya. Dengar-dengar tuh 1 bulan tuh kurang lebih besarannya 5 juta. Kalau yang paling tinggi itu kalau nggak salah 19 juta. Bayangin dari 2020 sampai 2024. Belum dibayar sampai sekarang Belum dibayar sampai sekarang. Mungkin sistemnya reimburse. Iya. Mungkin LPJ dosennya. LPJ dulu. Ya, iya masa begitu ya. Iya benar-benar. Kalau yang RU Minerba itu yang soal konsesi tambang itu beda lagi tuh. Kemarin baru RDP katanya. Iya. Oh, baru RDP. Ngajak beberapa pihak ya, salah satu katanya ada pihak yang mengatasnamakan apa, forum rektor atau apa dia kampus swasta bilangnya mendukung ya pemberian hak untuk mengelola tambang bagi perguruan tinggi. Waduh. Tapi sebetulnya tuh gimana sih, maksudnya perguruan tinggi emang boleh ya berbisnis ya, apalagi bisnisnya tambang, bukan tridharma perguruan tinggi gitu. Kalau berbisnis PTNBH kan memang ya semenjak PTNBH ya. Tapi ke tambang ini yang tapi kan bisnisnya di luar pendidikan ya maksudnya. Iya maksudnya berarti kan kalau tambang ini kan sangat apa ya, bisnis ekstraktif gitu loh, bukan yang memang berbau pendidikan gitu, bukan untuk inovasi, bukan untuk. Kalau gue sih mikirnya jatuhnya fokusnya kampus nantinya ya, kalau ini benar-benar terjadi ya akan memasok pekerja buat tambang. Iya. Kalau kita sih di Iterop itu ngobrolnya gitu ya, karena memang kampus tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola tambang, bukan dalam konteks ilmu ya. Kalau ilmu pasti profesor-profesor di bidang migas dan segala macam ngerti. Tapi dalam konteks ini kan industri yang padat modal, butuh alat berat, pengalaman dan segala macam. Nah itu kan kampus jelas-jelas nggak ada pengalaman di situ. Itu modal juga nggak ada kayaknya. Ya itu fakta. Nah dugaannya ya ketika itu diberikan ke kampus tuh semacam cuman dijadikan nomini bahasanya. Jadi di atas kertas itu seakan-akan konsesinya kampus A, padahal ntar di belakangnya ya itu ada lagi orang sebenarnya yang akan mengelola. Ujungnya ntar ya perusahaan tambang lagi yang dapat jatah. Sponsorin kampus dulu. Meski di atas kertas ya dia nggak dapat konsesi. Kalau ormas gimana ormas? Aduh. Iya pertanyaannya sebenarnya serupa sih kayak yang tadi bilang sama Esar, kemampuannya untuk ya meskipun mengelola ormasnya punya bentukan badan hukum sendiri ya. Dan spesifik loh ya ormas keagamaan loh. Kenapa harus keagamaan? Spesifik banget ormas keagamaan. Ya mohon maaf, masalahnya ormas itu punya basis massa yang kuat. Tapi kenapa seakan-akan pemerintah tuh mau peran penambang dilibatin semuanya, padahal kayak seharusnya kampus, anggaplah kampus, dia harusnya kan berperan dalam konteks akademisi atau riset soal gimana tambang. Dampaknya juga bisa begitu. Ya udah kasihlah proyek lama-lama riset dampak nggak ada. Dan pendidikan tinggi ini yang ormas keagamaan punya peranan. Kenapa sekarang kayak ayo semuanya ada di tengah, kita nambang. Iya. Kalau bicara soal ini ya agak gimana ya, bahas-bahas UUD dikit. Kalau bisa bicara secara konstitusi kan emang mandat ya negara itu pemerintah, pejabat dan segala macam itu kan menjamin welfare, kesejahteraan. Itu udah ada tuh di Undang-Undang Dasar. Itu kan harus direalisasikan ya karena adanya negara, bukan harus dengan diberikan konsesi tambang baru bisa dipenuhi itu tanggung jawab negara kan. Iya, jadi bisa atau enggak rakyat yang ngelola tambang dengan pemberian izin, harusnya negara tetap bisa memberikan welfare gitu. Terkait tadi tuh ormas keagamaan kan baru-baru ini juga ada kasus di Momere, dua suku digusur dan terindikasi bahwa perusahaannya itu di bawah keuskupan itu kan. Nah, ini mereka nggak ngurusin tambang loh, perkebunan gitu kan. Itu saja sudah berkonflik ya. Nah ini kan jadi dilematis ya. Harusnya ormas keagamaan itu bahasanya mengayomi atau menaungi umatnya gitu kan. Ini malah justru represi kan. Jadi gimana nih intinya 100 hari Prabowo Gibran? Tetot lah. Zong. Ini bro. Iya. Bisa berharap. Baru 100 hari loh ya. Bisa berharap nggak? Ada harapan? Mengutip pernyataan Yasar waktu. Wih, ini ada Yasar ya? Dasarnya
Biar dia aja ngomong. Bicara sendiri saja udah. Walaupun 100 hari tidak bisa dijadikan patokan, tapi justru dari 1 ke 100 ini kita udah tersiap-siap gini. Apa kabar besok? Apa kabar besok? Kapan saya ngomong itu? Kuat hari ini ya. 100 hari sudah begini, apa kabar besok? Iya benar-benar. Oke. Ya udah, ya kita lihat ke depannya gimana. Ya. Siap. Semangat teman-teman. Kita harus bersiap sih. Kalau di bukunya Tan Malaka kan ini posisi bersiap. Untuk Ini peringatan dari sekarang udah peringatan dari nggak ada yang pernah siap kayaknya. Apa? Udah hitam sekarang peringatan. Iya, dari biru ke hitam kan. Bukan biru lagi. Setiap hari hitam. Berarti ganti kaos lagi. Ganti kaos dong. Iya. Nyata kaos lagi dong, jangan. Udah jam 5 nih, pulang kali ya. Iya. Biar work life balance ya. Ya udah. Udah lah ya. Dah. Nah, udah. Oke. Yuk. Ekspresi kita udah menunjukkan lah ya apa ini. Iya. Oke. Sip. Sip. Coba. Sampai ketemu besok.